Diet tepat untuk pengendalian PCOS adalah kita harus berfokus pada satu, pengendalian gula darah, kemudian penurunan berat badan, dan pengurangan peradangan. Jadi pendekatan utamanya kita harus makan makanan yang rendah indeks glikemiknya. Yang rendah indeks glikemiknya, kita harus menggantikan beras itu dengan beras merah atau dengan karbohidrat yang lain seperti dari kentang atau umbi-umbian yang lain. Ya, kemudian kita harus memperbanyak makanan yang berserat, ya, ada di sayur-sayuran, terutama sayur yang hijau dan berwarna pekat seperti brokoli, kale, kemudian bayam yang berwarna hijau pekat, dan kemudian buah-buahan. Buah-buahan ini yang terbaik adalah jenis yang beri-berian seperti strawberry, blueberry, atau apel, pear, yaitu juga kadar daripada glikemiknya cukup rendah. Selanjutnya adalah protein tanpa lemak. Protein tanpa lemak ini kebanyakan ada di protein nabati, ya, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian juga kita harus mengkonsumsi lemak yang sehat, ya. Jadi karena lemak yang sehat ini merupakan mengandung antiinflamasi. Lemak yang sehat itu terutama ada di alpukat, minyak zaitun, dan biji-bijian. Lalu makanan apa yang harus kita hindari, yaitu satu, adanya gula tambahan dan minuman atau makanan yang terlalu manis, yaitu harus kita hindari. Kemudian karbohidrat olahan, terutama tepung. Jadi makanan-makanan yang mengandung tepung itu juga harus kita hindari seperti roti, pasta, cake, kemudian makanan-makanan crackers segala macam itu semua yang mengandung tepung juga harus kita hindari. Kemudian adanya lemak trans dan lemak jenuh, itu terutama yang paling enak itu adalah goreng-gorengan, itu harus kita hindari, dan makanan cepat saji. Apabila dengan pengolahan diet ini sudah dilakukan dan ternyata haidnya masih tidak teratur juga, maka sebaiknya cepat ke dokter untuk kita lakukan penanganan dan kita evaluasi untuk tindak lanjutnya. Pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita akan bahas tema utama kita, yaitu tentang PCOS. Kita kenali yuk gejalanya dan bagaimana menanganinya. Nah, untuk pemirsa di rumah, khususnya kaum hawa yang mungkin struggle nih dengan kondisi ini, boleh lo langsung berkonsultasi di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Marli Susanti SPOG Subs VRMM, spesialis obstetri dan ginekologi, Subs spesialis fertilitas endokrinologi reproduksi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. PCOS. Ini 5 tahun terakhir jadi salah satu primadona, tapi dalam negatif side, ya. Betul. Jadi kondisinya banyak banget perempuan tiba-tiba harus menghadapi PCOS. Why? Kenapa ini terjadi, dok? PCOS itu kan memang berhubungan sekali dengan gaya hidup. Ininya. Dengan gaya, apalagi setelah masa COVID kemarin, ya. Jadi gaya hidup yang baik itu kan adalah bagaimana kita dietnya yang seimbang, kemudian bagaimana aktivitas kita, ya. Kita lihat sih pada dampak COVID kemarin, anak-anak itu kan lebih banyak di rumah, lebih banyak mageran, dan ketika COVID selesai kok keterusan magerannya ininya, ya. Terus juga makanan yang terlalu tinggi gula, terlalu tinggi karbohidrat, itu juga menyebabkan gaya hidup yang tidak baik, dan kurangnya tidur segala macam, itu semua bisa mencetus timbulnya PCOS ini. Jadi satu budaya baru, ya. Iya. Karena dipaksa pandemi, akhirnya kita mageran gitu. Walaupun sebelumnya saya tetap malas sih untuk gerak kalau saya, dok. Nah, kalau bicara tentang erat kaitannya PCOS dengan pola hidup yang tidak sehat. PCOS sendiri apa sih, dok? Biar kita kenalan nih, ini kondisi semacam apa? PCOS itu dia merupakan gangguan hormonal, ya, yang menyebabkan hidung telur itu tidak mampu melepaskan telur yang kita sebut dengan ovulasi. Jadi pertumbuhan folikel, kita nyebut calon telur itu, folikel itu tidak tumbuh dengan baik. Karena dia tidak tumbuh dengan baik, maka dia tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa ovulasi. Karena dia tidak bisa ovulasi, ini itu yang menyebabkan gangguan hormonal, yang menyebabkan tidak haid. Ininya itu yang disebut dengan PCOS. Jadi tidak haid gitu, ya? Iya, jadi haidnya lebih
tergantung dari derajat berat ringannya PCOS. Oke. Jadi PCOS itu dia rentaknya cukup banyak dari yang ringan sampai yang berat sekali ininya. Kalau dia yang ringan mungkin haidnya hanya sekitar 1 atau 2 bulan sekali. Oke. Atau kalau yang berat sekali bahkan sampai 1 tahun dia tidak haid sama sekali. Bisa seperti itu. Jadi kita menyangka apa aku benar-benar apa ini menopause apa bukan ya, kan agak sulit dibedakan. Oh ternyata dia hanya PCOS, bisa seperti itu rentangnya. Oke, rentangnya macam-macam ya dok Iya. ya. Dari yang masih ringan sampai yang berat. Tapi banyak juga orang yang mikir, saya masih ringan kok ya, Iya. nanti nggak akan juga masalah. Toh hemat juga ya sama pembalut. Tapi kan ini bisa ke area yang berat juga ya dok ya? Bisa. Nah, Yang lebih sering itu adalah karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita itu suka lupa menghitung ininya. betul. Ya, jadi memang sebaiknya sudah harus mulai kan sekarang aplikasi banyak ya. Sudah harus mulai aware masalah PCOS ini karena dia dampaknya itu nggak cuma masalah urusan menstruasi Iya. ya ininya. Dampak kesehatan kita ke depannya ke belakangnya itu cukup banyak nanti ininya. Kebayang, Nanti ngeri mungkin sih ya kita dok ya. bahas nanti ya. Iya itu ngeri banget sih. Kalau nggak aware dari sekarang, Iya. kadang-kadang dirinya sendiri nggak aware dok. Mungkin orang lain udah ingetin tapi masih nyantai lah gitu ya. Itu yang harus Tapi benar-benar kadang-kadang jadi. juga suka gini, misalnya anaknya ngelapor, pasien saya juga bilang itu, ngelapor, Bu kok aku belum haid juga ya, nggak apa-apa mama juga dulu begitu, gitu. Iya. Ibu juga dulu begitu, biasa nyantai aja dulu gitu, nah itu. Memaklumi masalah ya Ya. dok ya, membuka masalah baru pastinya. Oke, kalau kita bicara tadi masalah PCOS, ini hampir di 5 tahun terakhir ini hampir kita kayaknya di circle kita bisa ada 1 sampai 2 orang mengalami hal tersebut. Kondisinya memang mau nggak mau kita harus melihat lagi ya budaya, pola hidup jadi berubah nih pasca pandemi. Tapi sebenarnya siapa saja sih yang potensial dan rentan usia mungkin dari lihat statusnya, apakah orang-orang yang sudah menikah jauh lebih aman dari PCOS atau tidak, gimana dok? Jadi yang rentan untuk PCOS itu adalah ada usia reproduktif. Jadi usia sekitar 20 sampai 40 tahun ininya ya. Dia rentan untuk terjadi PCOS. Kemudian dia yang bila ada riwayat keluarga yang menderita PCOS, jadi mungkin ibunya atau kakaknya gitu nih ya, yang menderita PCOS kemungkinan besar ya sekitar 20-40% kita juga bisa menderita PCOS. Jadi secara genetik gitu ya? Secara genetik bisa dia diturunkan memang. Jadi ini bisa dilihat sebenarnya kalau pola ibu kita demikian gitu ya, atau mungkin di keluarga kita bisa mulai cek dini ya dok ya? Ya, jadi gini, sebetulnya genetik itu yang diturunkan itu dia hanya predisposisinya. Ya, jadi gen itu dia masih bersifat off. Jadi kalau kayak analogiin seperti pistol lah, pistol berisi peluru. Kalau ditaruhkan dia aman, ini ya. Tapi ketika ada pemicunya, kita mencet ininya, baru dia keluar. Gen juga begitu. Predisposisinya dia off dulu. Tapi ketika pemicunya muncul, dia baru on ininya ya. Nah, pemicunya apa saja tadi, gaya hidup tadi ininya, terutama faktor insulin, faktor stres, segala macam ininya, itu bisa memicu munculnya si PCOS ini. Oke. Ini kan salah satu dari gaya hidup tuh apa yang kita makan ya dok ya? Ya. Berarti turunan makanan juga harus diperhatikan. Ya. Apa saja sih dok yang rentan banget makanan-makanan ini tuh bisa menyebabkan seseorang terkena PCOS? Pertama adalah gula. Itu topnya ya? Topnya. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat dan turunannya terutama tepung. Tepung itu sangat ini sekali ya, sangat karena dia termasuk simple sugar, jadi cepat sekali dia meningkatkan kadar gula darah dan insulin. Yang ketiga itu ada lemak trans untuk ininya ya. Jadi lemak trans ini juga dia akan membuat gangguan daripada si insulin juga ininya gitu. Gula jadi topnya nih ya. Karena banyak banget mungkin apalagi di masa pasca ya udah pubertas mulai jajan sendiri kan, nggak kontrol orang tua, ya, paling betul. suka yang manis-manis. Kebiasaan ini berlanjut sampai di usia 20-an, ini bisa terkena PCOS. Plus tepung lagi ya dok ya. Ini apa sih? Makanan banyak banget yang enak-enak dari tepung. Mie, ya, roti ya kan. Cake ya. Sekarang cake kan enak banget ya, udah toppingnya coklat, dikasih lagi manisnya.
manis banget kalau Betul. Makanya kadang-kadang ada yang saya nggak mau makan nasi, toh saya makan roti ya. Tapi kan rotinya makin banyak, makin manis, ya udah makin PCOS. Justru lebih baik dia berupa nasi daripada dia berupa bubur atau berupa tepung. Ini ya, karena kalau sudah dia diolah itu indeks glikemiknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang nasi. Ini ya. Jadi lebih baik makan nasi cukup gitu ya. Memang sih roti, mie lebih enak ya dok ya. Tapi mau gimana lagi daripada kita nggak baik-baik aja kesehatannya ya. Oke, kalau kita bicara tentang PCOS ini kan orang tuh pasti banyak masalah yang dihadapi. Kadang-kadang perempuan tadi stres saja siklusnya terganggu. Atau mungkin duka mendalam atau kondisi psikis. Tapi kalau bicara tentang siklus yang terganggu atau gejala yang khas dari PCOS itu apa dok? Oke, jadi gejala utama dari PCOS itu memang ada 3 ininya ya. Jadi satu siklus haid yang semakin menjarang ininya, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan atau kadang-kadang dia ketika dia haid, haidnya menjadi lama. Jadi 2 minggu, 3 minggu nggak selesai ininya. Ya karena 2 minggu nggak, minggu 3 selesai, kemudian masuk terus flek-flek terus menerus, masuk siklus berikutnya terasanya seperti kok aku haidnya jadi 2 kali dalam sebulan ya, terasanya sih seperti itu. Jadi gangguan haid tadi. Yang kedua itu adanya gejala hiperandrogen. Jadi androgen itu kan adalah hormon laki-laki. Dan biasanya gejala fisik yang ditemukan itu adalah hirsutism, istilah medisnya. Jadi tumbuhnya bulu-bulu seperti laki-laki. Jadi sudah mulai berkumis, mulai timbul janggut ininya. Kemudian ada jerawat di sekitar dagu, leher dan ini, dan kemudian bulu di dada dan sekitar puting, atau bulu di bawah perut atau di punggung. Nah itu gejala daripada hiperandrogen, berjerawat segala macam ininya. Itu yang kedua. Nah kalau yang berikutnya itu adalah gejalanya ya memang sih dari USG sih ya, baru kita lihat apakah ini betul PCOS atau bukan. Oke, kalau nyeri dok, orang kadang-kadang kalau nggak sakit nggak akan berobat kan, dan nggak ngerasa ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak menstruasi toh fine-fine aja gitu. Ada nggak dok nyeri yang akan dirasakan lebih hebat? Oh iya. Nyerinya itu biasanya berhubungan karena penebalan dinding rahimnya ya. Jadi pada PCOS itu karena pertumbuhan dinding rahimnya yang terlambat, pelan gitu. Nah jadi dia tebel dulu banget, itu dia baru kemudian dia luruh ininya. Nah karena dia dinding rahimnya itu tebal, jadi darah yang luruh itu kan jadi lebih banyak. Rahim itu kan dia seperti alpukat dan dia kan harus mengeluarkan darah itu dengan memeras nih ya. Karena volume daripada darah haid itu di dalam tuh lebih banyak, maka dia akan memerasnya lebih kuat supaya dia keluar. Karena lubang daripada mulut rahim itu kan kecil sekali. Nih ya, itu yang dirasa jadi lebih sakit, lebih ininya kram perutnya dibandingkan kalau siklus haid yang teratur. Iya, kalau siklus haid yang teratur kan tebal dinding rahim paling cuma 13 mili. Kalau dia kan bisa sampai 2 cm, bisa. Nah itu kan jadi darah yang terkumpul jadi lebih banyak. Jadi kalau kita bertanya kenapa sih perut saya sakit kram ketika haid itu ya tadi karena kontraksi rahim untuk mengeluarkan si darah. Tapi itu pun kalau kita angkain ya, fast kita istilahnya, itu angka 1 sampai 10, kram haid itu tidak boleh lebih dari angka 5. Kalau dia sudah lebih dari angka 5 ke atas ininya, itu kita harus cari kenapanya. Kan ada lagi faktor-faktor yang menyebabkan nyeri haid. Mungkin next session lah kita berbicara masalah nyeri haid. Nah, iya. Angka 5. Nah, kadang kan abstrak ya, angka 5 gimana sih? Itu ininya dia, maksudnya subjektifnya dia. Iya, subjektif ya. 10 itu dia benar-benar nyeri sekali. Yang dia di 5 tuh udah nggak bisa masih bisa beraktivitas. Dengan obat nyeri dia masih hilang. Kalau sudah tidak lagi berarti ada masalah nih. Iya, ada masalah. Kita harus cari kenapa dia seperti itu. Wow, makin seru nih. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema utama kita tentang PCOS, bagaimana kita mengenalinya dan bagaimana kita bisa menanganinya dengan tepat. Nah, ini akan jadi topik kita yang pastinya pembahasannya makin menarik. Dan Anda juga punya kesempatan untuk berkonsultasi langsung bersama dokter kita hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Marli Susanti SPOG, Subsper, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Aduh, kita ilmunya banyak banget saking panjangnya ya dok ya. Oke, dok, kalau kita bicara tentang PCOS tadi gejala-gejalanya sudah ada. Nah, kadang kita nggak aware kan, kapan sih alarm? Kayaknya ini udah harus bukan cuma mengubah pola hidup aja nih gitu kan. Mungkin kalau siklusnya nggak baik, oh ya makannya dibenerin gitu ya. Atau tidurnya dicukupin gitu. Tapi kapan kita mulai aware kayaknya ini nggak jadi masalah yang sederhana nih. Mulai harus berkonsultasi ke dokter spesialis. Gimana dok? Kalau misalnya gejala sudah kita coba perbaikin dengan gaya hidup tadi ternyata masih berulang juga ininya, yaitu harus segera ke kita. Apalagi bila diperberat, oh ternyata ibu saya ada PCOS dulu atau kakak saya juga ada riwayat. Jadi jangan tunggu haidnya ngacoknya sampai 1 tahun, 2 tahun baru kontrol ke kita. Karena ada pasien saya yang 1 tahun nggak haid itu dia masih tenang. Saya juga bingung gitu, Bu, kok bisa tenang ya 1 tahun nggak haid ya? Itu badan rasanya apa ya gitu. Pasti kan nggak enak ya dok? Iya pasti nggak enak ya. Itu yang kadang-kadang ya abis sudah biasa sih dok gitu. Nah jadi karena untuk menyembuhkannya pun menjadi lebih alot. Jadi lama pengobatannya pun tergantung dari berapa lama ketidakteraturan si siklus haid tersebut. Jadi saya biasanya inform konsennya menjelaskannya ke pasien, oke, kalau ibu sudah 1 tahun tidak haid begini, artinya ibu harus sabar minum obatnya bisa tahunan juga. Iya ininya. Jadi itu impactnya kalau kita terlalu cuek ininya ya. Jadi ngobatinnya pun bisa menjadi tahunan juga. Tapi kalau misalnya baru 6 bulan ini itu ngobatinnya menjadi lebih bisa mudah. Lebih cepat ya. Jadi kalau yang masih ringan sebenarnya better berobat secepatnya ya. Secepatnya ininya. Dok, ini menarik. Ketika 1 tahun tidak haid, kebayang badan kita seperti apa? Berarti kan ada yang nggak berjalan dengan baik gitu ya. Dari rahimnya dulu, apa yang menyebabkan tidak adanya darah haid yang luruh gitu? Apakah tidak terproduksi atau ada sumbatan atau apa gitu? Apa yang terjadi pada rahim kita? Oke, jadi apa namanya? Memang untuk haid itu kita ada 3 organ yang berperan. 1 otak kecil atau hipotalamus dan hipofisis, indung telur atau ovarium, dan dinding rahim ininya ya. Jadi dia bersinergi seperti itu. Nah, ketika tidak haid itu kan sebetulnya banyak penyebabnya, nggak cuma karena PCOS. WHO membagi menjadi 4 kelas yang itu harus kita cari kenapa tidak haidnya. Ya, jadi jangan sampai cuma kadang-kadang pasien gitu, dok saya nggak haid, saya PCOS ya, belum tentu juga. Ininya ya. Ya, jadi gangguan bisa dari gangguannya dari hipotalamusnya, bisa gangguan dari si ovariumnya. Kalau gangguan ovarium kebanyakan ya karena PCOS-nya. Jadi di mana androgen itu tidak bisa di metabolisme menjadi estrogen. Jadi untuk supaya si telur ini membesar, dia membutuhkan androgen, nanti akan dirubah menjadi estrogen dan ini akan folikel ini akan membesar terus ininya. Estrogen yang dihasilkan oleh folikel ini itu yang akan menebalkan dinding rahim ininya ya. Dengan makin tinggi, makin besarnya si folikel, kadar estrogen naik, si dinding rahim juga akan naik. Sampai dia tercapai folikel dominan yang kita sebutnya itu biasanya dia ukuran diameternya sekitar 17 sampai 18 mili. Maka estradiol yang terbentuk juga akan maksimal, itu biasanya di 200 mikrogram. Endometrium yang terbentuk juga maksimal, biasanya di sekitar 11 sampai 13 mili. Nanti baru ini akan terjadi proses ovulasi. Nah, proses ovulasi ini akan melakukan hormon progesteron, dia akan membuat si dinding rahim, si pembuluh darah di rahim ini berkeluk-keluk, membuat darahnya jadi banyak di daerah dinding rahim.
ini menyiapkan supaya terjadi kehamilan, supaya embrio yang nempel ke situ kan sudah banyak pengairannya, darahnya subur segala macam. Tapi bila tidak terjadi implantasi daripada embrio, ini tiba-tiba akan luruh. Estrogen dan progesteron itu dia akan drop. Itu yang menyebabkan si dinding rahim menjadi luruh. Oke. Nah, bagaimana dengan PCOS? PCOS itu pertumbuhan dari folikel ini terhambat. Artinya produksi daripada estrogen ini menjadi terhambat juga. Estrogen yang terbentuk itu menjadi sedikit pelan gitu. Jadi endometrium yang terbentuk pun menjadi pelan. Yang tadinya endometrium 13 mili itu tercapai hanya dalam waktu 10 hari atau 2 minggu lah ini tercapai. Ini bisa sebulan baru tercapai atau 2 bulan baru tercapai, tergantung dari berapa derajat perlambatan pertumbuhan si folikelnya ini. Setelah tercapai dinding rahim yang ini, progesteronnya juga tercapai, baru dia luruh. Itu yang menyebabkan. Serumit itu ternyata ya untuk proses kita bisa menstruasi setiap bulan yang kadang-kadang itu simpel loh Mbak. Kalau secara biomolekuler itu lebih ribet lagi. Iya. Itu maksudnya dalam arti kata suatu hal yang kita anggap sepele tiap bulan, tapi ternyata prosesnya luar biasa tubuh untuk memproduksi hal tersebut. Berarti kalau ini tidak berjalan baik, tidak sesuai targetnya, berarti kan lewat terus dari timeline-nya. Berarti ada yang koslet kan dalam sistem. Betul sekali. Apa yang akan dirasakan? Karena wanita itu kan sebetulnya butuh hormon estrogen ya, ininya. Sedangkan hormon estrogen yang terbanyak itu produksinya ada di ovarium. Jadi kalau produksi hormon ini dia terhambat ya, maka akan terhambat juga ininya. Nah, karena estrogennya rendah, androgennya tinggi, maka tadi timbul yang hirsutism tadi. Ya, jadi hirsutism itu gejala hiperandrogen tadi yang kita bilang bahwa ada jerawat, rambut-rambut yang tidak pada tempatnya, yang terus rambut rontok ininya. Kan lucu sebetulnya. Di tempat yang tidak diinginkan rambut menjadi lembut, ya? Tapi giliran yang kita inginkan dia malah jadi rontok. Kenapa tidak di tempatnya? Gitu. Nah, jadi itu gejala dari hiperandrogennya. Ya, nah untuk kulit juga menjadi sekresi minyaknya jadi lebih banyak, makanya muka menjadi lebih berminyak, kemudian menjadi berjerawat. Kusam, rambut juga jadi lebih lepek ininya. Itu biasanya gejala daripada hiperandrogennya tadi ininya. Ya, nah terus juga PCO itu kan biasanya disebabkan karena pemicunya kan karena insulin yang tinggi. Nah, insulin yang tinggi ini kan biasanya dipicu karena tadi kadar gula darah yang tinggi ininya. Ya, kadar gula darah yang tinggi dan kita mageran, maka insulin ini menjadi tinggi. Nah, insulin ini yang tinggi ini membuat reseptor di ovarium ini menjadi terganggu. Harusnya insulin ini diperlukan oleh ovarium ini untuk merubah androgen menjadi si estrogen ini. Karena dia terjadi resisten, maka perubahan ini menjadi terhambat ininya. Nah, insulin yang tinggi ini ya menyebabkan kita menjadi obesitas ininya ya. Kalau dibiarkan terus-menerus bertahun-tahun, maka kita bisa terkena diabetes daripada si insulin ini, gitu. Nah, pencetus lain daripada PCOS ini adalah faktor stres tadi, hormon kortisol ininya ya. Nah, hormon kortisol yang terus-menerus ini dan insulin yang tinggi itu juga akan menyebabkan terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke di kemudian harinya. Jadi bisa kemana-mana ya, Dok ya? Bisa kemana-mana. Obesitas, hipertensi, diabetes ini adalah topnya. Bikin masalah kesehatan bahkan mungkin sampai mortalitas ya Dok. Yang lebih serem lagi tuh yang paling kita takutkan adalah adanya kanker endometrium. Dikarenakan adanya paparan estrogen yang terus-menerus tanpa diimbangin kadar progesteron ininya, itu membuat mungkin kita di awam tuh lebih kenal ada penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim yang terjadi terus-menerus tanpa treatment yang baik itu akan membuat si sel endometrium ini berubah menjadi ke arah kanker. Anomali jadi bisa terjadi kanker endometrium. Jadi jangan biarkan haid kita tidak teratur karena dari yang ringan kayak karena kalau jantung, stroke
biarin aja nanti aja kalau udah tua. Tapi kalau udah kanker, wah Nggak nunggu tua, kapanpun bisa. kapanpun bisa terjadi. Wah, menarik banget sih, banyak banget nih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, kita akan bahas dan kupas lebih dalam lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tema utama kita hari ini tentang PCOS. Nah mungkin pemirsa mau konsultasi langsung boleh di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Marli Susanti SPOG, Subsper MM, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang PCOS, itu tuh kadang-kadang orang langsung berpikir, wah ini karena obesitas atau obesitas menyebabkan PCOS. Jadi mana dulu dok yang bisa terjadi sebenarnya? Oke. Jadi memang PCOS ini nggak cuma obesitas yang terkena, bahkan kita yang kurus pun bisa terkena PCOS. Ya. Jadi obesitas itu pun belum tentu kan lingkannya dia dengan insulin. Ternyata PCO itu juga ada yang karena gangguan insulin, ada juga yang tidak karena gangguan insulin ininya ya. Jadi kita membaginya menjadi lean PCOS dan obesity PCOS dan insulin dependent dan yang non insulin dependent ininya. Itu treatmentnya berbeda sekali. Oh, sangat berbeda ya dok ya? Jadi kan ada banyak yang protes nih orang gemuk. Oh tetangga saya gemuk kok height-nya teratur dok gitu. Nah mungkin dia obesitasnya dari kecil dan dia sudah bisa menjaga kadar gula darahnya, sudah bisa mengatur insulinnya. Jadi dia bisa menjadi teratur. Kalau ditanya yang mana yang duluan, kan orang yang lean pun insulinnya bisa tinggi. Ininya. Jadi inti utamanya itu adalah insulinnya sebetulnya ininya ya. Nah memang insulin dan faktor inflamasi. Inflamasi itu jangan ngebayangin seperti kita luka terus infeksi gimana, tidak. Jadi inflamasi itu adalah racun-racun atau sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel yang bekerja terlalu keras. Ininya ya. Jadi inflamasi itu bisa disebabkan karena faktor stres yang kuat atau bisa juga karena olahraga yang terlalu keras, itu juga akan jadi kita memicu si sel itu bekerja terlalu keras, terutama kalau kita begadang. Ya kan, sel itu terpaksa bekerja terus padahal dia sudah harusnya istirahat, itu juga bisa memicu. Nah jadi kalau ditanya yang mana dulu, PCO dulu terus obesitas, itu kita agak susah menjawabnya. Kita nggak tahu ya, kayak telur dan ayam ya mana. Iya betul. Jadi memang obesitas itu persentase terjadinya PCO lebih tinggi dibandingkan pada yang lean PCO ininya. Jadi dia menjadi obesitas kan karena ngunyah terus dengan gula, makanan yang mengandung gula dan tepung yang cukup tinggi. Itu menyebabkan insulinnya naik, maka menyebabkan kadar androgen menjadi naik, menjadi dia PCOS. Pasien obesitas pun reaksi inflamasi tubuhnya juga sangat tinggi ininya. Ya karena obesitasnya, jadi itu juga akan memicu menambah berat lagi si PCOS-nya ininya gitu. Nah yang lagi itu adalah yang penting itu adalah lemak peritoneal fat. Ininya. Lemak peritoneal fat itu dia bisa ngeluarin racun, jadi kalau kita kurus tapi perut kita gendut ya, banyak yang kayak gitu ya. Itu juga beresiko untuk terjadi PCO. Jadi dia mekanismenya bukan dari insulin, tapi dari lemak peritoneal fat karena dia mengeluarkan racun ininya sehingga kadar kortisolnya menjadi meningkat, maka tadi kembali ke PCO tadi ininya seperti itu. Jadi lemak peritoneal fat itu juga sangat mengganggu sekali. Jadi intinya bagaimana ya kita harus kecilkan. Kalau kita yang tipe lean PCO, dok kan tapi aku ini kurus kan gitu kan, insulinku bagus gini. Tapi perhatikan coba
lingkar perut. perutnya kan Lingkar udah ada perutnya. ini nih ya pakemnya ya dok ya. Iya. Berapa istilahnya kalau udah lewat ya harus pikir-pikir nih kira-kira ada masalah apa. Oke, sebelum lanjut nih dok, sudah ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya. Oke. Pertanyaannya dari Etrania, dok saya berusia 25 tahun, Oke. belakangan ini saya merasa siklus menstruasi saya kurang teratur. Terkadang bisa berbulan-bulan tidak menstruasi. Apakah ini tanda PCOS, dok? Apakah stres juga dapat meningkatkan risiko PCOS? Oke, jadi Mbak Rania nih berbulan-bulan nih dok, nggak haid gitu ya. Nah, takut dong. Apakah ini PCOS? Gimana nih dok? Oke. Kalau tidak haid berbulan-bulan, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa itu belum tentu PCOS juga. Belum tentu ya? Ya, jadi memang masih ada lagi yang lain. Tapi kalau dari 2 dari 3 kriteria di bawah ini ada, maka itu kita cenderung ada PCOS, yaitu tadi 1 haid yang tidak teratur, yang kedua ada gejala hiperandrogenisme tadi, yang ketiga kalau datang ke dokter hiperandrogenisme ini bisa saja dia misalnya tidak ada pertumbuhan rambut, tapi ketika kita cek hormonnya ternyata androgennya cukup tinggi. Ya, jadi androgen tinggi itu belum tentu juga merangsang pertumbuhan bulu-bulu rambut ininya. Yang ketiga kita lakukan USG, ternyata memang dari gambaran USG terlihat gambaran PCO di ovariumnya. Kalau 2 dari 3 ini terpenuhi, maka kita bisa katakan itu kasusnya PCOS. Ininya ya. Tapi kalau tidak terpenuhi semua harus kita cari, bisa karena prolaktin, bisa karena gangguan di adrenal segala macam, itu kita cari kenapa dia tidak haidnya. Apakah memang dia kena menopause dini, itu juga bisa ada yang umur 20, pasien saya pernah ada yang umur 20 tahun ternyata dia menopause dini atau menopause precox kita sebutnya. Oh, ini lagi hits juga ya, karena ada yang seorang ibu anaknya ternyata mau menopause dini tapi nggak berani bawa ke obgyn karena dianggap aib gitu karena belum menikah. Nah ini kan benar-benar harus diperhatikan kalau mau tahu diagnosanya tegak seperti apa, memang harus berkonsultasi. Nah, ini yang disarankan dokter ya ke Mbak Rania, boleh langsung mencari fasilitas kesehatan dengan dokter spesialis obgynnya ya, jadinya bisa tahu masalahnya apa. Oke dok, kalau kita bicara tentang tadi dokter bilang androgen ya. Androgen tidak selalu ada terlihat fisik gitu ya. Bisa nggak sih mungkin memengaruhi kondisi mental? Tapi dibahasnya ntar ya dok ya, setelah jeda ya. Oke pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang PCOS dan masih bersama Dr. Marli Susanti SPOG, subs.MM, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ini penasaran banget nih, saya mau tanya, kalau hormon androgennya tinggi, tadi kan nggak semua terlihat di fisik, bisa nggak mempengaruhi mental seseorang? Bisa, jadi memang pasien-pasien PCOS itu biasanya dia lebih moody. Moody ya? Lebih gampang depresi, lebih gampang ansietas ininya ya. Jadi ya itu tadi hormonal imbalance itu kan bikin kita jadi, kalau saya bercandanya tuh senggol bacok ya. Benar. Mau dekat haid aja kan kita kan biasanya ada moodinya ya, apalagi ini yang sudah lama tidak haid itu biasanya ada gangguan. Pasti secara mental juga terganggu ya. Itu dia ya, orang lagi haid aja sakit bisa senggol bacok, apalagi nggak haid ini, kebayang badannya seperti apa. Oke, ini mungkin pertanyaan besar dari banyak orang, kalau ada perempuan punya PCOS masih bisa nggak sih punya keturunan? Bisa ya, cuma tadi pengobatannya rentangnya tadi variasinya banyak banget ininya. Nggak segampang tadi yang saya bilang kan, bahwa PCOS tadi tuh ternyata variasinya cukup banyak, ada yang lean, ada yang obes, ada yang bla 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 segala macamnya. Jadi kalau dia semakin kronis si PCO-nya ini, kalau dibiarkan terlalu kronis berlama ini, pengobatan kita akan menjadi lama. Biasanya kalau saya treatment dulu lifestyle-nya, diperbaikin dulu segala sesuatunya, reaksi inflamasinya diturunkan dulu, apa segala macam, itu baru nanti masuk ke mulai program hamilnya. Nah, cuma kan pada pasien yang PCO-nya cukup berat itu menjadi nggak sabaran nggak sabaran untuk untuk dok lama banget sih, gerah gitu ya, gerah dong gitu kan iya gitu. Cuma
Memang bisa sih kita potong jalan misalnya dengan bayi tabung ininya. Jadi kita memakai obat-obat kan lumayan mahal cuma ininya ya. Jadi maksud saya selama kamu umurnya masih muda kenapa harus lompat yang ini itu bisa Harus kita jumping lakukan. ya. Tapi ternyata ketika embrionya ada, ketika kita tanam, kalau dia tidak merubah berat badannya, obesitas tetap saja si bayi itu tidak mau menempel. Betul. Andai kata iya pun pastinya dengan kehamilan yang tidak begitu prima. Jadi oke, dia bisa nempel, itu pun ada risiko keguguran. Jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu memang harus bagus dulu, baru dia nanti bisa menerima bayi, baru dia bisa membuat si bayi ini sehat terus sampai bisa lahir dengan. Jadi yang harus dipikirkan bukan keturunan dulu, beresin dulu nih masalah Beresin dulu PCOS-nya. masalah. Berarti pengobatannya seperti apa, Dok? Tadi dokter bilang kalau makin lama pengobatannya makin berat, makin panjang. Iya. Pengobatan yang dilakukan seperti apa? Kalau untuk awamnya sih tadi modifikasi lifestyle, dirubah, benar-benar fokus ngerubahnya. Kalau di kita biasanya kita lihat cari dulu apa ini. Kalau insulinnya tinggi berarti kita turunkan insulinnya dengan obat-obatan ininya ya. Kalau dia dengan obesity berarti kita refer ke dokter gizi atau akupunktur untuk menurunkan berat badannya ininya. Kemudian kalau misalnya dia terlalu stres, terlalu emosinya terlalu ini, kita di rumah sakit juga ada timnya, bisa ke dokter psikiater atau psikolog untuk merilis si ininya tadi, karena stres yang berlebihan apa segala macam kan tadi yang saya bilang dia akan membuat hormonnya menjadi imbalance juga ininya. Jadi itu untuk faktor inflamasi memang itu bisa dengan obat-obatan jadi antioksidan, atau kalau mau simple ya dari buah sayur itu kan antioksidan yang cukup tinggi, dan itu bisa dikonsumsi dulu oleh pasien ininya gitu. Jadi untuk treatment kita setelah itunya semua metabolisme tubuhnya bagus, biasanya kan kalau pasien PCOS dengan obesity itu nanti metabolisme nggak cuma insulin, metabolisme kolesterolnya pun pasti akan terganggu. Nah, metabolisme kolesterol pun harus kita beresin dulu. Kalau insulinnya sudah bagus, kolesterolnya sudah bagus, obesitinya sudah mulai nggak harus kurus banget sih, turunkan 10% saja itu udah bermakna sekali, ya, Dok, ya? sudah berimpact untuk keberhasilan kehamilan. Nah, kalau itu sudah ini baru kita mau masuk ke program hamilnya dengan induksi ovulasi bahasa kitanya, atau bahasa awamnya diberikan obat penyubur. Seperti itu. Ada obat-obatan yang memang harus dikonsumsi jangka panjang nggak, Dok, berarti? Tadi yang dikonsumsi itu adalah tadi apa namanya anti insulin, antioksidan untuk inflamasinya. Kalau insulinnya sudah terkontrol, reaksi-reaksi inflamasinya sudah bagus, ya udah. Kan hormonalnya berarti tidak perlu dimodifikasi dengan obat-obatan atau seperti apa? Kalau dia berat sekali, biasanya kita bantu dengan hormon ininya. Yang kalau berat sekali, jadi untuk menurunkan kadar androgen itu kita memang berikan spironolakton. Spironolakton itu memang adanya di pil KB ininya, jadi dia minum itu terus. Tapi kalau nanti androgennya sudah turun segala macam itu bisa stop semua. Semuanya di stop, nanti baru lanjut masuk ke tadi pemberian obat penyubur tadi ininya. Jadi ya udah diberesin dulu masalahnya, dari mana turunannya ini sampai PCOS, baru kita pikirkan mau program kehamilan. Agar program hamil juga bagus ya, Dok, ya? Iya, jadi intinya itu adalah bagaimana motivasi si pasien ininya untuk karena hamil itu nggak segampang kita membalikan tangan. Betul. Ya kan, badan ini sudah dirusak oleh kamu kan sudah bertahun-tahun. Masa mau datang ke saya sebulan 2 bulan semuanya tiba-tiba abakadabra kamu jadi langsing, itu kan nggak mungkin. Jadi itu effortnya memang ini sekali sih, capek. Ya, apalagi pasien PCOS kan moodnya begini, ya kan, jadinya banyak itunya, Dok. Udah bener-bener kayak aduh, Dok, nggak ngerti lagi nih, lama banget, nggak sabar dan segala macam ya. Nah, ini yang mungkin akhirnya jadi memang perlu support ya, perlu komitmen, perlu support dari suami, perlu support dari keluarga ini, karena kan dia memang up down gitu kan emosinya ininya. Jadi kalau lagi down, suaminya ayo ditarik ayo gitu kan. Jadi butuh tingkat kesabaran suami juga yang tinggi ya, dan memahami kondisi istri. Makanya kalau yang namanya program hamil, saya suami harus datang. Supaya dia bisa memahami bahwa kondisi istri seperti ini, dan ini nggak bisa dia fight sendirian. Pejuang garis 2 tuh nggak bisa fight sendirian, harus berdua ininya. Karena namanya juga orang tua berdua ya. Iya. Nggak sendirian. Nggak sendirian. Kalau sendirian ibu tunggal ya. Betul.
Oke, ini menarik banget sih. Banyak banget pelajaran berharga yang bisa ditarik hari ini dari dokter kita hari ini. Apalagi untuk kaum hawa ya dok ya. Ya. Ternyata penting sekali untuk memahami siklus menstruasi dengan baik. Kalau memang ada hal yang sifatnya kok nggak biasa, ini harus perlu dipelajari, harus dilihat seperti apa. Jangan sampai nanti ujungnya ternyata ada masalah serius. Entah itu PCOS atau malah yang lebih parah lagi ada keganasan ya dok ya. Oke, dokter terima kasih banyak sudah Baik, hadir di Bincang Mbak Ati. Sehati. Banyak banget pelajarannya. Semoga dokter terus bisa menginspirasi. Amin. Oke pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Saya tidak lupa mengingatkan Anda untuk mengunduh DAI+ di gawai Anda untuk mengambil inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.